Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sahabat yang dicintai Allah, marilah sekedar kita merenung tentang berdamai dengan apa kata orang, belajar memunikan keikhlasan. Manusia pada dasarnya senang dipuji, sedih bila dicela, itulah fitrah. Tapi bila hati terlalu tergantung pada komentar manusia, amal kita kehilangan arah. Betapa banyak orang yang berhenti berbuat baik hanya karena takut dicibir. Betapa banyak amal yang awalnya ikhlas berubah niat hanya demi terlihat baik di mata manusia. Allah sudah mengingatkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Ikhlas artinya hanya karena Allah, bukan karena pujian atau celaan manusia. Sahabat yang dicintai Allah, apa kata orang itu tidak pernah ada ujungnya. Berbuat baik dicibir, diam dibilang sombong, bicara dituduh pamer. Bahkan Nabi Muhammad SAW, manusia paling mulia pun tidak lepas dari tuduhan dan celaan. Imam Syafi'i berkata, ridho semua manusia adalah tujuan yang mustahil dicapai. Kalau kita habiskan energi mengejar ridho manusia, kita akan lelah. Sesungguhnya musuh terbesar kita bukan orang lain, melainkan ego di dalam diri. Ego ingin dipuji, hati ingin dipandang ikhlas, pikiran ingin terlihat baik, jiwa ingin diterima Allah. Disitulah letak inner game, permainan batin yang harus kita menangkan setiap hari. Untuk lebih memahami, mari kita lihat teladan dari para sahabat Nabi SAW. Ketika Abu Bakar radhiyallahu an dipuji oleh orang-orang karena kebaikannya, beliau tidak larut dalam rasa bangga. Beliau justru berdoa, Ya Allah, Engkau lebih mengetahui diriku daripada aku sendiri. Aku berlindung kepadamu dari apa yang mereka katakan. Ampunilah aku atas apa yang tidak mereka ketahui, dan jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka sangkakan. Itulah inner game. Abu Bakar melepas komentar orang dan kembali hanya kepada Allah. Umar bin Khattab radhiyallahu an terkenal keras, tegas, dan sering dicela orang. Tetapi beliau tidak goyah. Beliau berkata, orang yang paling baik dan paling aku cintai adalah orang yang menunjukkan aib-aibku. Beliau tidak sibuk membela diri dari celaan, tetapi menjadikannya bahan untuk memperbaiki diri. Ali radhiyallahu an pernah berkata, jangan terlalu peduli dengan pujian manusia, karena mereka memuji dengan sesuatu yang tidak ada pada dirimu. Dan jangan pula terlalu sakit dengan celaan mereka, karena mereka mencela dengan sesuatu yang tidak benar pada dirimu.
Inilah ketenangan hati seorang mukmin, berdamai dengan apa kata orang, memurnikan niat hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita meneladani mereka? Yang pertama, kita sadari keterbatasan diri. Kita tidak bisa kita tidak bisa mengendalikan lidah orang. Hanya hati sendiri yang bisa kita kendalikan. Yang kedua, jeda. Kita merenung, tanyakan pada diri, untuk apa kita beramal ini? Dan yang ketiga, pilih untuk melepas komentar. Saat hati kita resah, ucapkan, "Ya Allah, cukup Engkau yang tahu niatku." Kemudian fokus pada amal, bukan penilaian orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat hati dan amal kalian." Hadis riwayat Muslim. Kemudian berdoa memohon keikhlasan. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini terlalu singkat jika dihabiskan untuk mengejar ridho manusia. Jadikan komentar manusia sebagai latihan spiritual untuk melatih keikhlasan. Mari kita belajar seperti Abu Bakar yang tetap merendah, seperti Umar yang menjadikan celaan sebagai cermin, dan seperti Ali yang tenang menghadapi pujian maupun kritik. Berdamai dengan apa kata orang bukan berarti berhenti berbuat baik, tetapi justru melanjutkan amal dengan hati yang lebih ikhlas. Karena yang kita cari bukanlah tepuk tangan manusia, tetapi senyuman Allah di hari perjumpaan kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.